Kajian Islam. Qanatu Qiraat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ceramah Islam yang disampaikan oleh Ustadz Endi Hasan MZ. Channel Endi Hasan MZ Official, menebar cahaya iman, meraih kemuliaan. Bersyukur kepada Allah, di subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk menyembahnya, rukuk dan sujud di hadapannya merupakan nikmat terbesar dalam kehidupan kita dibanding nikmat-nikmat materi lainnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah, tuntunan dan dakwahnya terus kita pelajari, karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Dan termasuklah setelah subuh ini kita sempatkan sekitar 30 menit atau ceramah kutibul kuliah 30 menit pada subuh ini sebelum kita meninggalkan rumah Allah. Sebelumnya kita sudah mendengarkan pemahaman terhadap firman Allah pada surah Al-Mutaffifin sampai ayat ke-17. Maka surah ini mari kita lanjutkan ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyyin. Dan tahukah engkau apakah Illiyyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan atau amal. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Taqwa Ranting Pasar Panjungan yang berbahagia, sebelumnya kan Allah sebutkan orang yang berbuat dosa akan dicatat semua keburukannya, diletakkan pada sijil. Maka ini lanjutannya, orang yang berbuat baik semua catatan amalnya itu Allah letakkan pada Illiyyin. Apa itu Illiyyin? Catatan amal. Menurut para ulama tafsir, Illiyyin adalah tempat tinggi, di mana ini tentunya di alam langit. Wallahu a'lam di mana persisnya Illiyyin itu. Dan orang-orang yang mendapatkan makom atau catatan amalnya di tempat tertinggi akan Allah masukkan kelak nanti ke dalam surga. Bisa dikenali dari wajah-wajah mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kata Allah. Mereka menikmati segala bentuk kehidupan selama di dunia. Yusruna min rahiqin mahtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim 'aynan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka akan diberi satu minuman, yaitu dari khamar murni, masih asli dan tersegel. Dalam terjemahannya masih ada laknya. Maksudnya minuman khamar itu dalam botol ada kain sebagai bentuknya, lalu ditutup lagi dengan kemasan, atau dalam istilah lain disebut dengan lak. Kita yang tidak pernah minum khamar sulit bayangkan itu, tapi Allah gambarkan pada surah Al-Mutaffifin masih ada laknya, masih tersegel, dan segelnya dari kasturi. Kayu yang menutup botol minuman khamar itu dari kasturi yang diberi minum buat mereka yang berada di dalam surga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa jenis minuman penghuni surga. Dalam surah Muhammad disebutkan ada minuman di surga
nanti dari mata air, ada dari sungai yang mengalir itu ada air susu mengalir. Yang ketiga ada air madu mengalir, tinggal ngambil para penduduk surga. Yang keempat dalam surah Al-Insan ada minuman itu dari air jahe, sanjabila, air biha tusamma salsabila. Mata air itu disebut dengan mata air salsabila, kata Allah. Lalu yang kelima ada minuman yang mengalir, yaitu dari khamar. Nah, kita harus meyakini betapa nikmatnya kenikmatan dalam surga tidak bisa dibayangkan. Sehebat apapun minuman di dunia dibanding dengan minuman surga tentu tidak sebanding. Sama halnya dengan khamar. Tapi bukan hanya khamar, minuman orang di surga. Ada disebutkan sekitar 5 jenis minuman yang sungainya mengalir di dalam surga. Bapak Ibu sekalian, kenapa senikmat itu Allah berikan buat mereka? Karena mereka adalah al-abarrar. Ini yang Allah sebutkan, kalla inna kitabal abarrar. Nah, orang-orang yang al-abarrar, yang berbakti ini harus melewati beberapa tahapan kebaikan. Karena dalam Quran kosakata baik tidak sama dengan dalam bahasa Indonesia. Dalam Quran ada 6 kebaikan yang Allah susun dengan sistematis. Pertama ada namanya thayyib, artinya baik, khair artinya baik, ma'ruf artinya baik, ihsan artinya baik, sholih artinya baik. Jadi tidak sama tingkat kebaikan ini, dan paling tinggi adalah al-abar. Nah, mari kita pelajari untuk menjadi orang berbakti atau orang yang al-abar yang Allah maksudkan. Pertama, kita harus baik secara fisik, itulah thayyib. Quran mengajarkan setiap konsumtif atau makanan minuman selalu dipakai dengan kata thayyib, jamaknya thayyiban. Kulu min thayyiban, makanlah yang baik-baik. Kenapa tidak Allah pakai dengan kata khair? Karena thayyib adalah kebaikan fisik. Bapak Ibu sekalian, jaga kesehatan. Badanmu adalah titipan Allah. Menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga mata agar istirahat, menjaga badan agar jangan keletihan adalah bentuk kebaikan yang Allah balas dunia dan akhirat. Bahasa Quran yang thayyib. Dan juga ada tingkatan kedua, namanya khair. Khair adalah kebaikan dalam bentuk sifat. Kalau baik fisiknya baik, kita makan yang baik-baik, tidak hanya halal tapi juga harus baik. Maksudnya harus memberi manfaat dari yang kita makan dan minum itu. Tapi kalau khair, kita harus bersifat baik. Dalam hadis kita dapati begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Maksudnya kata-kata itu harus baik, punya kesan, ada makna yang kita ucapkan ini. Tidak asal ngomong, tidak asal bunyi, itulah khair. Nah, kita berbuat sekecil apapun kebaikan ini pasti akan Allah balas. Inilah yang kita dapati pada surah Al-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khair dalam bentuk dakwah juga disebutkan, dan ini populer bagi orang-orang bersyarikat baik NU dan Muhammadiyah maupun ormas Islam lain. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita disuruh Allah agar bersifat baik, ngomong sama orang baik. Jangan lebih suka menjustis orang yang mendengar tidak suka. Jangan lebih sering menghakimi orang yang niatnya dia mau taubat, jadinya tidak taubat karena tidak menghakiminya. Jangan berkata buruk kepada orang yang semula dia sudah datang ke masjid takwa kita ini, tapi karena kita tidak berkata baik, jadi dia alergi.
dulu kamu harus jadi orang baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kalau sudah bisa bersikap baik, barulah kebaikan yang ketiga, wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Baik artinya, tapi yang dimaksud ma'ruf adalah kita bersikap baik. Kalau khair, kita bersikap baik. Sifat yang melekat pada diri kita namanya khair. Tapi action kita, aplikasi penerapan kita di tengah masyarakat itulah ma'ruf. Misal, jumpa dengan jamaah kita salaman, kita teguran, kita menyapanya, itu namanya khair. Tapi begitu sahabat, saudara dan juga jamaah kita ini jatuh sakit, bagaimana sikapmu? Ada sebagian bermusyawarah, ia tanya sama jamaah lain, kapan kita jenguk siang di rumah sakit? Itu amar ma'ruf, mengajak orang bersikap baik. Ada sebagian di antara kita fisiknya baik, dia rawat tubuhnya, dia rajin merawat badan, itu baik. Lalu dia berkata-kata manis, indah, menawan, menyentuh kalbu, dia tidak menyinggung perasaan orang, itu baru khair. Tapi begitu ada saudara jamaah yang meninggal dunia, dia masih sibuk dengan usahanya, masih rajin dengan dagangannya, dia tutup mata dan telinganya, berarti dia tidak mampu. Muhammadiyah organisasi amar ma'ruf nahi munkar. Nahdlatul Ulama organisasi amar ma'ruf nahi munkar. Al-Wasliyah versus Al-Irsyad dan banyak ormas Islam semuanya mengajak orang bersikap baik, bukan hanya baik dalam bentuk fisik. Ketika ada saudaramu yang ditimpa musibah atau rumahnya kena musibah, bagaimana sikapmu? Ada kepedulian sosial. Nah, inilah konsep Quran yang diajarkan menuju al-abaror. Pertama, jaga fisikmu, jaga makananmu, jaga istirahatmu. Kedua, kita harus bisa berkata-kata baik. Jangan menyinggung orang, jangan menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, harus punya sikap. Kita bersikap baik, melihat fakir miskin, melihat anak yatim, melihat pembangunan masjid. Karena banyak orang baik secara fisik, baik berkata-kata, tapi dia tidak punya kepedulian sosial. Lalu yang keempat, tahapan berikutnya disebut dengan ihsan. Ihsan artinya baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Tapi siapa mereka ihsan? Beramal ibadah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, ia yakin Allah melihatnya. Begitulah penjelasan Rasulullah dalam sabdanya yang disebut dengan ihsan. Dalam bahasa kekinian disebut dengan integritas. Tidak perlu ada mata melihat, dia tidak berbuat baik. Kalau di pasar dia berbuat baik, bisa jadi motifnya beda. Tapi dalam kesendiriannya dia tidak berbuat baik. Inilah yang disebut dengan ihsan. Bagaimana membedakan ihsan atau dengan tidak ihsan? Allah punya cara menguji itu. Apakah dengan fitnahan? Di tengah fitnahan itu, kalau orang itu sabar, berarti dia muhsin. Atau dengan celaan, dia sudah berbuat sebaik mungkin lillahi ta'ala. Lalu Allah uji, betulkah ini ihsan atau muhsin? Allah datangkan celaan. Tidak terlepas para nabi dan rasul, mereka difitnah, mereka dikucilkan, dihina, dicela, bahkan mau dibunuh. Itu ujian, apakah mereka muhsin atau ihsan. Jadi kita pun sama, Bapak sekalian. Sedekah yang kamu berikan akan dicoba oleh Allah dengan pujian. Kalau tidak mempan dengan celaan, orang mencela bahwa kita ini bakhil, kikir, atau orang lain memuji menyanjung sedekahmu, sampai di mana ihsan kita itu bertahan. Kalau sampai akhir hayat kita mempertahankan ihsan, inilah tingkatan yang keempat. Lalu yang kelima, ada namanya disebut dengan solid. Kalau solid selalu berawal dengan iman,
Terserah kita mau bicara ayat apa tentang amal soleh, selalu didasari dengan iman. Contoh, ayat puasa awalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat sholat ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholat. Ayat sholat Jumat ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ayat zikir juga amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi dalam ilmu Quran Bapak Ibu sekalian, amal soleh hanya didahului oleh iman. Apapun amal solehnya, karena yang bisa melakukan amal soleh hanyalah orang-orang yang beriman. Maksudnya non-muslim tidak bisa lakukan. Orang-orang yang tidak Islam tidak akan bisa amalkan puasa. Hanya orang Islam yang bisa amalkan. Hanya orang beriman yang sholat. Hanya orang beriman yang zikir. Maka dua hal ini sering kita dapati. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau kita baca terjemahannya kan 'amilus shalihat, yang berbuat baik. Jadi apa itu sholih? Kebaikan yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Solatmu akan berdampak positif buat duniamu, juga akan berpengaruh nanti di akhirat. Kalau baik, buat kesehatan kita itu baik. Kalau baik, buat hati kita itu baik. Karena perkataan baik akan kembali pada hati yang baik. Tapi perkataan buruk akan melukai, bahkan mengotori hati manusia. Kalau ma'ruf itu badanmu, sikapmu, bersilaturahim, memanjangkan umur, melapangkan rezeki, kata Rasul, itu khair dan juga ma'ruf. Kalau ihsan, dia beramal lillahi ta'ala, maksudnya membersihkan hati dan pikiran. Tapi kalau soleh, ada dampak dunia dan akhirat. Orang yang sholat dunia akan selamat akhirat dia bahagia. Orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang berzikir, baca Quran, semua ayat-ayat tentang amal saleh selalu didahului dengan iman. Lalu yang keenam, kebaikan yang keenam disebutkan dalam Quran, disebut dalam kalimat kata birru, jamaknya al-amara. Inilah kebaikan tertinggi yang Allah sebutkan pada surah Al-Mutaffifin ini. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ditempatkan catatan kebaktinya ini di Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marqum yash'aruhu al-muqarrabun. Kebaikan ini disaksikan oleh malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat muqarrabun. Siapa mereka yang berbuat baik? Yang dimaksud itu adalah mereka yang melakukan kebaikan kontinu atau berkesinambungan, berkelanjutan. Ketika disandarkan kepada Allah, maka kebaikan yang dimaksud adalah persoalan akidah, keyakinan. Bukankah dalam beriman tidak cukup sehari, tidak cukup 2 hari, sebulan, setahun, seumur kita hidup, iman itu harus tetap bertahta dalam qalbu kita. Itulah orang yang disebut dengan al-abar. Ketika birrun disandarkan pada orang tua, maka kita dapati kalimatnya birrul walidain, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Tidak cukup merawat tubuhnya, itu namanya thayyib. Tidak cukup hanya berkata-kata manis di hadapan ayah dan ibu kita, bahasa Quran itu khair. Tidak cukup hanya membawanya ke rumah sakit kalau dia sakit, itu baru namanya ma'ruf. Tidak cukup hanya dengan lillahi ta'ala kita merawat orang tua ini, itu baru ihsan. Atau tidak cukup kita berharap dagangan kita laris karena sering berbagi uang dengan ayah dan ibu, itu baru namanya soleh. Kalau birrun, seumur kita hidup harus berbaik kepada, walaupun dia sudah tiada, kebaikan itu harus tetap kita jalankan. Gimana berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Jaga dia, berikan nafkah semampumu, jangan melawannya. Walaupun dia salah, jangan salahkan dia. Carilah kata-kata
kalimat terbaik laksana Ibrahim menasihati ayahnya yang kafir, atau laksana Rasulullah berdialog dengan bapaknya Abu Lahab dan juga Abu Talib, atau seperti sahabat Ali bin Abi Thalib ketika dia berdialog dengan ayah sendiri. Jadi itu namanya kebaikan buat orang tua yang masih hidup. Kalau dia sudah tiada, sambungkan silaturahim dengan saudara kandungnya, dengan adik dan kakak perempuannya, dengan sahabat karib kerabatnya, atau yang biasa dia temui setiap hari dalam jamaah, dalam masjid, dalam dagang, atau dalam kehidupannya. Menghubungkan silaturahim adalah berbuat baik kepada ibu dan bapak yang sudah tiada. Ada uang yang ia tinggalkan, ada sawah, ladang, kebun yang ia tinggalkan, sekarang menjadi warisan dalam hidupmu, maka berbagilah kepada sesama, kepada jalan Allah. Dengan demikian dia mendapatkan pahala dari infak sedekah itu. Kenapa? Sawah itu punya dia. Kenapa bisa kebun itu punya dia? Sekarang dalam pemilikannya kita. Beda cerita tanah yang Bapak sekalian beli, beda cerita ketika sawah atau kebun itu yang kita belikan, kita niatkan infak sedekah itu buat mendiang orang tua, tentu secara hukum tidak ada kaitan. Yang ditentang dan dibahas para ulama, orang-orang yang seperti ini, ayah dan ibunya tidak meninggalkan apa-apa, kebetulan Allah lapangkan rezekinya, dia mendermakan hartanya atas nama mendiang ayah dan ibunya, tentu tidak ada dasar itu akan mengalir. Tapi sawah ini milik dia, setelah dia meninggal jadi milik kita. Kebun ini milik dia, setelah dia meninggal kita bagi warisan, sekarang milik kita. Dibagi sebagian hasilnya, kita berpahala dan mereka mendapatkan pahala. Bahkan kalau ibu kakek nenek kita dulu yang membeli mengolah lahan itu, mereka juga dapat pahala. Di atasnya juga dapat pahala. Orang di atasnya akan tetap dapat pahala. Sampai orang tidak beriman di atasnya baru tidak dapat pahala. Kenapa? Karena birrun itu harus orang beriman. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, kebaikan buat orang tua harus kontinu, berkesinambungan, berkelanjutan. Kebaikan kepada Allah tidak cukup sehari doa. Inilah yang Allah singgung kalau di ayat lain, laisal birra aw tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Itu bukan kebaikan orang yang ke timur, dia rajin ke barat, dia maksudnya sosialnya mantap, masyarakat dia jaga. Tapi kalau tidak punya iman, walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi, orang baik itu kata Allah yang punya iman. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang al-abrar atau al-birru yang akan mendapatkan fasilitas mewah nanti di negeri akhirat yang Allah sebutkan, mereka disaksikan oleh malaikat muqarrabun dalam ayat lain. Misal pada surah Al-Qari'ah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, setiap jiwa kamu diberikan penjaganya. Setiap jiwa, saya punya penjaga, Bapak Ibu sekalian masing-masing punya penjaga. Siapa yang menjaga kita? Malaikat yang Allah perintahkan. Ada namanya malaikat raqibun wa atid. Kalau di surah Al-Infitar ada lagi namanya malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu berbuat. Dalam ayat lain ada lagi malaikat yang menjaga kita tanpa menyebut namanya oleh Allah. Dan dalam hadis disebutkan, setiap orang beriman ada 150 malaikat yang menjaganya. 6 di antara mereka khusus menjaga mata orang beriman. Itu setiap kita, setiap satu orang beriman yang menjaganya 150 malaikat. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada orang beriman, betapa Allah muliakan hamba-hambanya yang beriman. 6 di antaranya menjaga mata orang beriman. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, tidak usah heran ketika kita bertatapan dengan para pelaku sihir, para dukun, para
pelaku sihir tidak akan bisa berhadapan dengan mata orang beriman. Kenapa? Ada malaikat di situ yang berposisi atau berkedudukan. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, iman kita jaga, Allah lebih menjaga. Cukup kita perbaiki iman, kita perbaharui iman, maka para penjaga-penjaga Allah ini yang diperintahkan oleh Allah akan senantiasa menjagamu. Orang beriman sudah dijaga Allah, tentu tidak perlu mencari penjagaan lain. Tidak perlu mendatangi dukun lagi untuk buatkan pertahanan. Tidak perlu mencari dukun lagi untuk menjaga dagangannya jangan dikhianati atau jangan sampai disantet diguna-gunai orang. Kenapa? Karena orang beriman dalam dagangnya pun akan selalu dijaga oleh Allah. Tapi kalau iman ini sudah rapuh, tidak ada, maka manusia akan mencari dukun buat pelaris, buat dagangannya agar cepat laku, buat usaha ini itu yang segala macam berkaitan dengan syariat. Bapak Ibu sekalian, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ini, mereka orang-orang yang al-abrar akan mendapatkan fasilitas dunia dan akhirat. Kalau di akhirat Allah berikan surga, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu akan mengenali mereka pada wajah mereka, kata Allah, ta'rifu fi wujuhihim. Engkau akan mengenali mereka Muhammad dalam wajah mereka nadratan na'im. Dia menikmati atau dia merasa bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ketika kaya dia tidak sombong. Di saat ekonominya sempit dia tidak mengeluh meminta-minta. Dia tetap bahagia dengan keputusan Allah itu. Dalam sehat dia upayakan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ketika Allah uji dengan sakit dia tetap dalam keadaan bersyukur. Kesimpulan orang al-abrar ini adalah dia menjaga fisiknya dengan baik. Dia menjaga sifat-sifat baiknya. Dia bersikap baik dalam amal. Dia melakukan kebaikan itu semata-mata karena Allah, bukan pamrih atau mengharapkan pujian sanjungan orang. Yang kelima, dia melakukan kebaikan itu berharap dunia dan akhirat mendapatkan dampaknya. Inilah al-abrar, kebaikan tertinggi dalam Al-Quran dari 6 kata baik yang disebutkan. Pada akhirnya Allah mengajari kita dalam surah Ali Imran sebuah doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ya Rabb kami, maka ampunilah dosa kesalahan kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, tutupilah keburukan-keburukan kami. Sudah kita mohon diampuni, mohon ditutupi. Maksudnya nanti di yaumil hisab jangan Allah tanyakan lagi kesalahan-kesalahan waktu di dunia. Ayu kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, tolong matikan, wafatkan kami bersama orang-orang al-abrar yang sempurna kebaikannya. Begitulah Allah ajari kita pada surah Ali Imran. Semoga doa ini bisa kita amalkan dan juga Allah mengabulkan. Jadilah kita mendapatkan kebaikan tertinggi di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Intisari pemahaman pada surah Al-Mutaffifin dari ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala penjelasan. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Pastinya itu adalah murni kesalahan kami dan dangkalnya ilmu pengetahuan kami. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam. قناة قراءات. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
Ceramah Islam yang disampaikan oleh Ustadz Endi Hasan MZ. Channel Endi Hasan MZ Official, menebar cahaya iman, meraih kemuliaan.